Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Hadayani, di channel MATLAB. Ini adalah video keempat kita belajar materi matriks. Pada video ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan minor, kofaktor, dan adjoin matriks ordo 3x3. Materi ini sebagai materi prasyarat yang perlu teman-teman kuasai untuk materi selanjutnya, yaitu inverse matrix. Oke, pada video ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan minor, kofaktor, dan adjoin dari matriks, khususnya matriks yang ordo 3x3. Materi ini penting teman-teman pelajari karena akan kita gunakan ketika kita belajar mencari inverse dari matriks ordo 3x3. Nah, langsung aja saya kasih contoh ya, kita langsung aja ke penerapan soalnya. Misalnya diketahui matriks A. Matriks A ini elemennya 1, 4, 3, 2, 5, 1, 3, 4, 2. Nah, kita akan mencari minornya dulu. Minor dari elemen-elemen matriks tersebut. Yang pertama kita cari minor 11, M11. Ini artinya minor baris ke-1, kolom ke-1 ya. Caranya cukup sederhana. Teman-teman tutup aja, karena ini 11, tutup aja baris 1 dan kolom 1. Kita tutup baris ke-1 dan kolom ke-1. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada elemen yang tidak tertutup, yaitu 5, 1, 4, 2. Ini kita jadikan matriks ordo 2x2 dan teman-teman cari determinannya. Jadi minor elemen 11 itu adalah determinan dari elemen matriks yang tidak tertutup ini. 5, 1, 4, 2. Ini kita determinankan aja. Kita kalikan 5 kali 2 dikurangi 4 kali 1 ya. 5 kali 2 10 dikurangi 1 kali 4 4. 10 dikurangi 4 6. Nah, ini adalah elemen minor 11 ya. Kemudian kita cari elemen minor 12. Berarti baris ke-1 kolom kedua. Kita tutup baris ke-1 dan kolom kedua. Nah, teman-teman lihat di sini ada elemen yang tidak tertutup, yaitu 2, 1, 3, 2. Ini kita determinankan 2, 1, 3, 2. Caranya gampang, 2 kali 2 4 dikurangi 1 kali 3 3. 4 dikurangi 3 1. Nah, ini adalah minor 1, 2. Sederhana ya. Kita lanjut ke minor 13, M13. M13 kita tutup baris ke-1 dan kolom ketiga. Ya, jadi kita lihat di sini yang enggak tertutupnya adalah 25, 3, 4. Kita determinankan 25, 3, 4. Jadi 2 kali 4 8 dikurangi 5 kali 3 15. 8 dikurangi 15 adalah negatif 7. Nah, kita lanjut ke baris kedua kolom ke-1, M21. Kita tutup baris kedua kolom ke-1. Elemen yang terbukanya 4, 3, 4, 2. Kita determinankan 4, 3, 4, 2. 4 kali 2, 8. 3 kali 4, 12. Jadi 8 dikurangi 12, negatif 4. Kita lanjut, M22. Berarti ini baris kedua kolom kedua. Kita tutup baris kedua dan kolom kedua. Elemen yang terbuka 1, 3, 3, 2. Kita determinankan 1, 3, 3, 2. Jadi 1 kali 2, 2 dikurangi 3 kali 3, 9. 2 dikurangi 9, negatif 7. Lanjut ke minor 23, baris kedua dan kolom ketiga. Elemen yang terbukanya 1, 4, 3, 4. 1, 4, 3, 4 ini kita determinankan 1 kali 4, 4. 3 kali 4, 12. 4 dikurangi 12, negatif 8. Kita lanjut ke minor 31, baris ketiga dan kolom ke-1 ya. Baris ketiga ini dan ini kolom ke-1. Elemen yang terbukanya 4, 3, 5, 1. Kita determinankan 4, 3, 5, 1. Berarti 4 kali 1 dikurangi 3 kali 5 ya. 4 dikurangi 15, negatif 11. Lanjut M32. Ini lumayan panjang ya, karena kita akan mencari 9 elemen teman-teman. Oke. M32 berarti baris ketiga kolom kedua. Baris ketiga kolom kedua. Yang terbuka itu 1, 3, 2, 1. 1, 3, 2, 1 ini kita determinankan. Jadi 1 dikurangi 6, negatif 5. Dan terakhir
M33. Baris ketiga, kolom ketiga. Ini yang terbukanya 1425. Determinan kan? 1425. 1 kali 5 dikurangi 4 kali 2. Jadi 5 dikurangi 8. Negatif 3. Nah, ini adalah minor elemen matriks tersebut, minornya. Ya. Nah, sekarang kita akan mencari kofaktor, teman-teman. Nah, kita akan mencari kofaktor dari matriks A. Jadi kofaktor A ditulis seperti ini, ya. Nah, kofaktor A kita memasukkan minor yang udah kita cari tadi ke dalam matriks. Ini kita jadikan elemen matriks kofaktornya. Caranya, lihat di sini M11 berarti kita simpan nanti M11 yang ini M12 tapi jadi negatif ya. Ini M13, ini M21, M22, M23, M31, 32 dan 33. Tapi teman-teman lihat tandanya. Ketika kita jadikan kofaktor, itu tandanya itu positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Tandanya akan seperti ini. Jadi tidak langsung kita masukkan ini. Ya, ada yang berubah tanda. Nah, polanya seperti ini. Plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. Jadi berubah-ubah ya. Nah, selalu berubah tanda. Ini positif, negatif, positif. Kalau ordonya 4 kali 4 misalnya, oh berarti teman-teman tambahin lagi di sini negatif, di sini positif, negatif, gitu. Negatif, positif, negatif, positif kalau ordonya 4 kali 4. Oke. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Di sini M11. M11 berapa? 6 kan? Yang ini kan. Nah, di sini M12. Yang ini 1. Kemudian di sini M13. Negatif 7. Jadi positif kali negatif 7. Kemudian di sini M21 negatif 4, negatif kali negatif 4. Yang ini positif kali negatif 7. Yang ini negatif kali negatif 8. Ini positif kali negatif 11. Kemudian ini negatif kali negatif 5. Dan terakhir positif kali negatif 3. Ya. Nah, jadi kita peroleh seperti ini. Positif 6 berarti 6 kan. Negatif 1 tetap negatif 1. Positif kali negatif 7 berarti negatif 7. Negatif kali negatif 4 berarti positif 4. Nah, ini positif kali negatif 7 berarti negatif 7. Negatif kali negatif berarti ini positif 8. Positif kali negatif berarti negatif kan. Negatif 11. Negatif kali negatif ini positif 5. Positif kali negatif, negatif 3. Nah, ini adalah kofaktor dari matriks A. Ya. Jadi seperti itulah cara mencari kofaktor dari matriks yang ordo 3 kali 3. Oke, berikutnya kita akan pelajari bagaimana cara mencari adjoin suatu matriks yang ordo 3 kali 3. Nah, ini bagian terpenting karena akan kita gunakan dalam mencari inverse. Jadi kalau teman-teman nggak bisa mencari adjoin 3 kali 3, nanti mencari inverse-nya akan kesulitan. Ya. Nah, adjoin dari matriks A itu sama aja dengan transpose dari kofaktornya. Jadi kalau mau nyari adjoin kita cari dulu kofaktornya lalu ditranspose-kan. Ya. Ingat ini, adjoin A itu sama aja dengan transpose dari kofaktor matriks A. Nah, tadi kan kofaktornya kita udah dapat ya, kofaktor dari matriks A yaitu 6 negatif 1 negatif 7, 4 negatif 7 8, negatif 11, 5 negatif 3. Jadi kalau mau nyari adjoin ini tinggal kita transpose-kan. Cara mentransposkan itu kita tulis baris jadi kolom dan kolom jadi baris. Contohnya seperti ini. Ini baris pertama 6 negatif 1 negatif 7. Ini kita jadikan kolom pertama. 6 negatif 1 negatif 7. Baris kedua 4 negatif 7 8. Kita jadikan kolom kedua. 4 negatif 7 dan 8. Dan baris ketiga ini kita jadikan kolom ketiga. Negatif 11 5 negatif 3. Yang ini negatif 11 5 negatif 3. Nah, ini adalah kofaktor transpose dari kofaktor matriks A. Sekaligus ini sama aja dengan adjoinnya. Jadi adjoin dari matriks A adalah yang ini ya. 6 4 negatif 11, negatif 1 negatif 7, 5, kemudian negatif 7 8 dan negatif 3. Inilah adjoin dari matriks A. Kalau teman-teman belum paham silakan ulangi lagi videonya sebelum kita pelajari inverse matrix yang akan saya bahas di video berikutnya. Nah, sebagai bahan latihan silakan ini teman-teman coba ya, latihan mandiri. Silakan coba diketahui matriks A, ini elemennya. Tentukan adjoin A.
Untuk mencari adjoin, otomatis teman-teman cari kofaktornya. Untuk dapat kofaktor, otomatis teman-teman cari minornya dulu ya. Silakan, ini sebagai bahan latihan mandiri ya. Oke, sampai sini dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Insya Allah akan kita bahas inverse matrix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.